Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alim Rabbani, kelas Informatika B 2021. Pada tugas UAS ini saya akan menjelaskan mengenai penerapan e-learning dalam dampak integritas teknologi dalam pembelajaran terhadap presentasi akademis mahasiswa perguruan tinggi. Jadi untuk sini ada pendahuluan. Jadi di sini mengkaji secara mendalam tentang integrasi teknologi dalam pembelajaran terhadap prestasi akademis mahasiswa perguruan tinggi. Menjadi penting mengingat perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi TIK yang telah mengubah paradigma pembelajaran di berbagai pendidikan. Transformasi digital telah merambah ke berbagai aspek kehidupan termasuk dunia pendidikan, di mana penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran tidak lagi menjadi opsi, melainkan menjadi kebutuhan yang mendesak. Perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan tinggi memiliki tanggung jawab untuk mempersiapkan mahasiswa agar siap menghadapi tuntutan dunia kerja yang semakin kompetitif dan dinamis. Perkembangan teknologi memberikan peluang tantangan baru dalam pembelajaran di perguruan tinggi. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran diterapkan dalam dan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, meningkatkan keterlibatan mahasiswa, memfasilitasi akses terhadap sumber belajar yang beragam, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pembelajaran. Namun di sisi lain, masih ada kekhawatiran terkait potensi dampak negatif seperti diskrability, kesenjangan digital, dan kurangnya interaksi sosial dalam pembelajaran. Jadi, oleh karena itu, eh, penelitian ini bertujuan untuk mengenali atau mengkaji secara mendalam tentang dampak integrasi teknologi dalam pembelajaran terhadap prestasi akademis mahasiswa perguruan tinggi. Melalui penelitian ini, perpustakaan ini diharapkan dapat ditemukan pemahaman yang lebih mendalam tentang mahasiswa. Dengan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pembelajaran, bagi para praktisi pendidikan, pengambilan kebijakan, dan peneliti untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran di perguruan tinggi dalam era digital saat ini. Jadi, sini ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana integrasi teknologi dalam pembelajaran di perguruan tinggi, mengetahui tingkat keterlibatan dan motivasi belajar siswa. Yang kedua, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas perguruan teknologi dalam pembelajaran terhadap pencapaian akademis mahasiswa termasuk aspek infrastruktur, pelatihan pengajar, dan desain kurikulum. Yang ketiga, bagaimana hubungan antar jenis teknologi yang digunakan dalam pembelajaran, misalnya e-learning, platform augmented reality, virtual reality, dengan prestasi akademis mahasiswa di berbagai disiplin ilmu dan perguruan tinggi. Di sini adalah hasil pembahasan. Jadi untuk hasil pembahasan di sini tadi kembali ke rumusan masalah bagaimana integrasi teknologi dalam pembelajaran di perguruan tinggi, mengetahui tingkat keterlibatan dan motivasi mahasiswa. Nah, integrasi teknologi dalam pembelajaran di perguruan tinggi memiliki potensi yang besar untuk untuk mengetahui tingkat keterlibatan dan motivasi belajar mahasiswa. Beberapa peneliti menemukan bahwa ada beberapa cara di mana hal ini dapat terjadi. Pertama adalah interaktif dan menarik. Perguruan teknologi seperti e-learning, platform video pembelajaran, dan simulasi interaktif dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik bagi mahasiswa melalui konten yang disajikan secara multimedia dan interaktif. Mahasiswa cenderung lebih terlibat dalam proses pembelajaran karena mereka dapat terlibat secara langsung dengan materi yang dipresentasikan. Lalu yang kedua ada personalisasi pembelajaran.
Teknologi dapat memungkinkan personalisasi dalam pembelajaran di mana materi pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan minat individu mahasiswa. Ini dapat membantu meningkatkan motivasi belajar karena mahasiswa merasa bahwa pembelajaran lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang ketiga adalah kolaborasi komunikasi. Berbagai alat teknologi seperti platform pembelajaran online, forum diskusi, dan aplikasi berbagai dokumen memungkinkan kolaborasi dan komunikasi antara mahasiswa dan juga mahasiswa pengajar. Kolaborasi ini dapat meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam pembelajaran karena mereka dapat belajar dari satu sama lain dan merasa lebih terhubung dengan proses pembelajaran. Yang keempat, di sini ada akses ke sumber daya belajar yang beragam. Integrasi teknologi memungkinkan mahasiswa untuk mengakses berbagai sumber belajar seperti e-book, jurnal elektronik, dan video pembelajaran dari mana saja dan kapan saja. Hal ini dapat membantu meningkatkan motivasi belajar karena mahasiswa memiliki fleksibilitas untuk belajar sesuai dengan jadwal dan preferensi mereka sendiri. Lalu yang terakhir ada feedback yang cepat dan konstruktif. Teknologi juga memungkinkan pemberian feedback yang cepat dan konstruktif kepada mahasiswa melalui berbagai alat evaluasi online dan sistem manajemen pembelajaran. Feedback yang tepat dan waktu inovatif dapat membantu motivasi mahasiswa untuk terus meningkatkan kinerja akademis mereka. Lalu untuk yang kedua, di rumusan masalahnya tadi, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penggunaan teknologi dalam pembelajaran terhadap pencapaian akademis mahasiswa? Nah, di sini juga untuk di hasil, saya menjelaskan untuk hasil. Jadi apa faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penggunaan teknologi dalam pembelajaran terhadap pencapaian akademis mahasiswa? Nah, di sini eh, efektivitas itu adalah penggunaan teknologi dalam pembelajaran dan dampaknya terhadap pencapaian akademis mahasiswa dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk beberapa faktor-faktor berikut ini. Yang pertama ada infrastruktur teknologi. Ketersediaan infrastruktur teknologi yang memadai seperti akses internet yang cepat, komputer, perangkat mobile, dan fasilitas pendukung lainnya merupakan prasyarat penting untuk penggunaan teknologi dalam pembelajaran yang efektif. Mahasiswa memerlukan akses yang lancar dan stabil ke perangkat dan jaringan untuk dapat mengakses konten pembelajaran yang efektif. Ada faktor yang kedua, yaitu mempengaruhi efektivitas penggunaan teknologi dalam pembelajaran adalah pelatihan pengajar. Pengajar yang terampil dan penggunaan teknologi dalam pembelajaran memiliki peran kunci dan meningkatkan efektivitasnya. Pelatihan yang memadai bagi pengajar tentang mengintegrasikan teknologi dalam kurikulum, menggunakan alat-alat pembelajaran digital, dan memberikan dukungan teknis dapat membantu mereka menjadi lebih percaya diri dan kompeten dalam menggunakan teknologi mengajar. Ada faktor yang ketiga adalah desain kurikulum yang relevan. Kurikulum yang dirancang dengan mempertimbangkan integrasi teknologi secara efektif dapat mempromosikan pembelajaran yang berpusat pada siswa, interaktif, dan terkait dengan dunia nyata. Kurikulum yang fleksibel dan menyediakan ruang bagi pengguna teknologi dalam berbagai konteks pembelajaran dapat membantu menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih menarik dan bermakna bagi mahasiswa. Selanjutnya, efektivitas penggunaan teknologi dalam pembelajaran dipengaruhi oleh keempat faktor adalah dukungan intuisional. Dukungan intuisional ini adalah dukungan dari institusi pendidikan baik dalam bentuk kebijakan, sumber daya, maupun budaya organisasi. Sangat penting untuk kesuksesan integrasi teknologi dalam pembelajaran. Institusi perlu memberikan investasi yang memadai dan terstruktur teknologi, memberikan insentif dan dukungan bagi pengajar yang menggunakan teknologi, serta menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi dan eksperimen dengan teknologi dalam pembelajaran. Dan untuk faktor yang terakhir adalah aksesibilitas dan
inklusivitas. Penting untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi dalam pembelajaran dapat diakses oleh semua mahasiswa, termasuk mereka yang mungkin memiliki keterbatasan fisik atau ekonomi. Desain pembelajaran yang memperhitungkan aksesibilitas serta menyediakan dukungan teknis dan finansial bagi mahasiswa yang membutuhkan dapat membantu meningkatkan inklusif dan efektivitas penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Dengan memperhatikan faktor-faktor ini secara holistik, institusi pendidikan dapat meningkatkan efektivitas penggunaan teknologi dalam pembelajaran dan mengoptimalkan dampaknya terhadap pencapaian akademis mahasiswa. Selanjutnya di sini ada hubungan antar jenis teknologi yang digunakan dalam pembelajaran dengan prestasi akademis mahasiswa di berbagai disiplin ilmu di perguruan tinggi. Nah, di sini saya akan menjelaskannya lagi. Jadi, hubungan antara jenis teknologi yang digunakan dalam pembelajaran dengan prestasi akademis mahasiswa di berbagai disiplin ilmu di perguruan tinggi dapat bervariasi tergantung pada beberapa faktor, termasuk karakteristik teknologi tersebut, desain pembelajaran yang terkait, dan karakteristik mahasiswa dan materi pembelajaran. Jadi berikut ini ada beberapa potensi hubungan antara jenis teknologi pembelajaran tertentu dalam prestasi akademis mahasiswa. Pertama ada e-learning platform. Nah, penggunaan e-learning platform dapat memfasilitasi akses terhadap materi pembelajaran yang terstruktur dan beragam, interaksi antara mahasiswa dan materi pembelajaran, serta kolaborasi antar sesama mahasiswa dan pengajar. Ini dapat berkontribusi pada peningkatan pemahaman dan penguasaan materi pelajaran yang pada gilirannya dapat memengaruhi prestasi akademis mahasiswa di berbagai disiplin ilmu. Nah, di sini yang kedua itu ada argumen reality atau AR. Argumen reality memungkinkan integrasi antara dunia fisik dan digital, menciptakan pengalaman pembelajaran yang intensif dan interaktif. Penggunaan R adalah pembelajaran dapat memperkuat pemahaman konsep yang abstrak, meningkatkan motivasi belajar, dan memfasilitasi eksplorasi materi pembelajaran yang kompleks. Oleh karena itu, penggunaan R dapat berpotensi meningkatkan prestasi akademis mahasiswa disiplin ilmu yang membutuhkan pemahaman yang mendalam terhadap objek atau konsep. Yang ketiga ada virtual reality atau VR. Virtual reality menyediakan lingkungan pembelajaran yang sepenuhnya virtual, yang memungkinkan mahasiswa untuk melakukan simulasi praktis dalam berbagai konteks. Penggunaan VR dalam pembelajaran dapat meningkatkan keterlibatan mahasiswa memfasilitasi eksplorasi konsep dan yang kompleks, dan memungkinkan pembelajaran bisnis berbasis pengalaman ini. Ini dapat memiliki dampak positif terhadap prestasi akademis mahasiswa disiplin ilmu yang membutuhkan pemahaman yang mendalam dan aplikasi praktis. Nah, hanya itu ketiga faktor yang untuk hubungan antar jenis yang digunakan dalam pembelajaran proses akademis mahasiswa di berbagai disiplin perguruan tinggi. Jadi yang tadi dipaparkan ada yang pertama itu ada hubungan antar jenis teknologi. Yang pertama ada penggunaan platform e-learning. Yang kedua ada argumen reality AR atau yang ketiga ada VR. Jadi itu adalah hubungan antar jenis teknologi yang digunakan dalam pembelajaran prestasi akademis mahasiswa di berbagai disiplin ilmu perguruan tinggi. Nah, di sini untuk diskusi dampak integrasi teknologi dalam pembelajaran terhadap prestasi akademis mahasiswa di perguruan tinggi menyoroti pentingnya memahami hubungan yang kompleks antara teknologi pembelajaran dan hasil belajar. Maksudnya di sini pertama-tama penting untuk diakui bahwa infrastruktur teknologi yang memadai menjadi dasar dari integrasi teknologi dalam pembelajaran yang sukses. Tanpa akses yang lancar dan stabil ke perangkat jaringan, mahasiswa akan menghadapi hambatan dalam mengakses materi pembelajaran digital, berpartisipasi dalam aktivitas pembelajaran online, dan memanfaatkan berbagai alat teknologi dalam pembelajaran. Oleh karena itu, investasi dalam infrastruktur
infrastruktur teknologi menjadi prioritas bagi perguruan tinggi untuk mendukung efektivitas penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Selanjutnya, yang diberikan kepada pengajar, selanjutnya ada pelatihan yang diberikan kepada pengajar memainkan peran krusial dalam meningkatkan efektivitas integrasi teknologi dalam pembelajaran. Pengajar perlu memiliki keterampilan dan pengetahuan yang cukup tentang cara mengintegrasikan teknologi ke dalam kurikulum. Yang di sini terakhir ada desain kurikulum yang relevan juga memiliki peran penting dalam keberhasilan integrasi teknologi dalam pembelajaran. Kurikulum yang dirancang dengan mempertimbangkan penggunaan teknologi secara efektif dapat mempromosikan pembelajaran yang berpusat pada siswa atau mahasiswa interaktif dan terkait dengan dunia nyata. Selain itu, kurikulum yang fleksibel dan menyediakan ruang bagi penggunaan teknologi dalam berbagai konteks pembelajaran dapat membantu menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih menarik dan relevan bagi mahasiswa. Selanjutnya, ini ada kesimpulan dalam konteks dalam konteks integrasi teknologi dalam pembelajaran di perguruan tinggi dapat disimpulkan bahwa penggunaan teknologi memiliki potensi besar untuk mempengaruhi berbagai aspek pembelajaran dan prestasi akademik mahasiswa. Melalui pengalaman pembelajaran yang lebih interaktif, personal, dan kolaboratif, teknologi dapat meningkatkan keterlibatan, motivasi, dan pencapaian akademis mahasiswa di berbagai disiplin ilmu. Baik, itu saya presentasi materi dari saya mengenai penggunaan e-learning, mengenai dampak integrasi teknologi dalam pembelajaran terhadap prestasi akademis mahasiswa perguruan tinggi. Jadi cukup sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.